Weh, kalian siapa nih? Halo, oke, main dari aku ya. Yuk. Aku pasukan Metro dari PK 12. Kenalkan aku Ivan Navigasi dari PK 12 juga. Halo, aku Hera Cahya dari PK 11. Oh, salam kenal ya. Ya, Ini kalian ngapain di sini nih? jadi kita bertiga niatnya mau melakukan survei nih di sebuah perumahan yang dibilang orang raksi, perumahan klaster ya, yang Mana nih pastinya? jelas loh. Orang pasti belum tahu sama perumahan ini nih. Wah keren. Ini kalau boleh tahu di mana nih? Nah, pastikan selanjutnya ya. Oh, Kayak ditunggu aja kelanjutannya. wah gila. Nggak sabar nih sumpah. Oke, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah wilayah otonom yang berbentuk kerajaan yang terletak di Kepulauan Jawa. Daerah ini syarat akan nilai sejarah Indonesia dan juga kultur budaya Jawa. Hal itulah yang menyebabkan daerah ini menjadi daya tarik bagi pelancong luar negeri maupun dalam negeri. Karena minatnya masyarakat luar Jogja yang ingin berlibur atau bahkan menetap seumur hidup di daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini tentu menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial yang melanda di daerah ini. Dampaknya kian nyata dan dapat kita lihat dengan mata telanjang. Sebut saja permasalahan dalam alih fungsi lahan yang sekarang ini banyak sekali lahan-lahan kosong atau bahkan lahan-lahan produktif seperti sawah, kebun yang sekarang ini banyak sekali dijadikan lahan hunian. Hal ini tentu sebagai akibat dari banyaknya masyarakat luar Jogja yang ingin menetap di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan adanya fenomena alih fungsi ini, atau kita bisa menyebutnya dengan deforestasi lahan, hal ini memantik kami untuk menggali lebih dalam tentang fenomena deforestasi ini. Kami telah menemukan tempat yang cocok dan menarik untuk kita ulas. Tempat ini bernama Fasana Residence, yakni merupakan sebuah kawasan hunian yang eksklusif dengan dibangun di area seluas 8 hektar yang terletak di Jalan Kaliurang, kilometer 7, Kayen, Yogyakarta. Oke, ini dia sebuah deforestasi ya guys. Ini kita berada di perumahan Fasana Residence ya, salah satu perumahan yang cukup besar yang ada di Sleman ya, daerah Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui, deforestasi di Indonesia pergerakannya sangat masif sekali. Bayangkan saja, ini beberapa tahun yang lalu ini masih lahan kosong. Sekarang deforestasi telah terjadi bukan hanya di sini saja, tapi lihatlah teman-teman, sudah terjadi bahkan sawah-sawah pun kini semakin tergerus oleh perumahan. Lantas, sampai kapan fenomena deforestasi lahan hunian ini bakal terjadi? Dan bagaimana tanggapan masyarakat yang berada di sekitaran lahan deforestasi? Oke, kali ini saya lagi bersama salah satu pemilik perumahan di Pasar Residence. Ini saya dengan siapa? Penyanyi Farah. Nah, Farah. Menurut Farah sendiri ini tentang perumahan ini ada nggak sih interaksi antara si pemilik antara perumahan ini dengan perumahan kita sini? Jadi antara warga ini ada nggak ya interaksinya? Oke. Kalau untuk interaksinya sendiri itu mungkin lebih ke orang-orang di sekitar perumahan di dalam ini aja sih, karena jujur sebenarnya kan aku nggak setiap hari juga tinggal di sini. Tapi kalau yang aku lihat tuh di acara-acara gitu, misalkan tahun baru atau acara apa gitu tuh
warga-warga di sini masih kayak yang ngumpul-ngumpul kayak gitu, mereka bikin acara bareng. Tapi kalau untuk interaksi antara orang di rumah ini sama di lingkungan sekitarnya di luar rumah ini tuh kayaknya aku nggak terlalu ngeliat ada interaksi yang intens gitu sih. Paling kayak cuman mereka kalau butuh beli sesuatu mereka ke warung depan, atau kalau mereka interaksi sama security sama satpam. Karena jujur di dalam sini aja tuh interaksi antar penghuninya aja tuh kayak sebenarnya nggak terlalu banyak gitu loh. Kayak dan memang ada juga yang nggak tinggal di sini tiap hari kayak aku. Terus tuh juga mungkin orang-orang udah pada punya kegiatannya masing-masing kan, jadi mereka nggak terlalu banyak berinteraksi. Kecuali mungkin kalau anak-anak kecil gitu. Oke. Ada nggak kayak saran buat perumahan ini sendiri tentang agar biar adanya peningkatan interaksi buat antar penghuni ataupun dengan penghuni di luar? Kalau menurutku mungkin yang masih bisa dilakuin tuh bikin acara yang lebih intens ya. Tapi menurutku juga kayak apa ya, namanya perumahan kayak gini tuh sebenarnya aku juga nggak expect bakalan ada interaksi yang gimana banget, yang besar banget lah dan lainnya. Tapi mungkin kalau memang mau meningkatkan interaksi dan pertemuan antar penghuninya, itu bisa dibikin acara kayak yang tadi aku bilang, misalkan ada tahun baru ngumpul-ngumpul di sana kayak gitu, mungkin bisa sih. Tapi ya kalau untuk impact dari acara itu sendiri aku nggak tahu bakalan bisa berhasil atau enggak, karena jujur di acara-acara kayak gitu aja aku tuh juga jarang hadir gitu. Mungkin yang lain juga itu tadi kegiatan juga berkesempatan buat ikut. Nama video. Baik, Ibu sebagai penggerak UMKM di sekitar Fasana Residen ya Bu? Betul. Untuk yang pertama nih Ibu, apa dampak yang paling dirasakan Ibu, terutama dampak ekonomi sebagai warga dan penggerak UMKM di kawasan sekitar Fasana Residen nih? Ya pasti ada dampak positifnya, ada dampak positif dan negatif. Yang banyak positif, perputaran uang itu banyak pasti. Dari awal tidak ada contohnya ini. Perubahan lingkungan apa aja nih yang udah Ibu rasain setelah berdiri dan berjalannya perumahan Fasana Residen? Ada mungkin kalau itu aku belum merasakan yang signifikan kan, belum merasakan yang wow gitu. Cuman kalau hubungan antara perumahan dan warga sekitar terjadi dengan sumbangan saya lihat itu ada muncul kayak pasannya apa gambar putih gitu kan muncul. Itu sih yang aku rasakan ya kalau yang model kayak lebih bergabung sama mereka itu kan. Selain saling menguntungkan, pasti energi mereka warga sekitar. Dari kedua narasumber tersebut, kita bisa melihat bahasanya kedua sudut pandang ini saling berinteraksi dan berhubungan dengan baik. Kita juga bisa menggarisbawahi kata interaksi, yang berarti relasi antara masyarakat perumahan Fasana Residence dan juga masyarakat lokal harus berjalan dengan baik. Kuncinya adalah sebuah komitmen yang harus dibentuk oleh kedua pihak ini agar hubungan dan harmonisasi harus selaras dengan tujuan bersama. Akhir kata, tak dapat kita pungkiri bahasanya deforestasi lahan hunian ini merupakan sebuah langkah kita untuk memenuhi kebutuhan primer setiap insan. Namun, kita juga harus bijak terhadap sumber daya alam ini yang sangat terbatas. Dan jangan lupakan bahasanya kita hidup berdampingan. Maka dari itu, seyogianya kita harus beretika terhadap apa yang kita lakukan. Apa dampak yang akan terjadi ketika kita melakukan sebuah sesuatu.